Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kita kali ini kita akan membahas penyimpangan akidah dan cara-cara untuk menanggulanginya. Ketahuilah bahwa penyimpangan dari akidah yang benar adalah sebuah kehancuran dan kebinasaan, karena akidah yang benar merupakan jalan keselamatan serta amal yang sangat bermanfaat. Di antara sebab-sebab penyimpangan dari akidah yang benar yang harus kita ketahui ada beberapa poin. Yang pertama adalah kebodohan dalam akidah yang benar, karena tidak mau atau enggan mempelajarinya dan mengajarkannya, atau karena kurangnya perhatian terhadapnya, sehingga tumbuh suatu generasi yang tidak mengenal akidah sahihah dan juga tidak mengetahui tentang apa yang menjadikan akidah itu menyimpang. Akibatnya, mereka meyakini yang hak sebagai sesuatu yang batil dan yang batil sebagai sesuatu yang hak. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, beliau pernah berkata, "Innama tunqadu aral islami urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah." Sesungguhnya ikatan simpul Islam akan terlepas satu demi satu manakala di dalam Islam terdapat orang yang tumbuh tanpa mengenal kejahiliyahan. Sebab yang kedua adalah ta'assub atau fanatik kepada sesuatu yang diwarisi dari bapak-bapak mereka dan nenek moyang mereka, sekalipun hal itu adalah perkara yang batil, dan mencampakkan apa yang menyalahinya, sekalipun hal itu adalah benar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk? Al-Baqarah ayat 170. Sebab yang berikutnya adalah taklid buta, dengan mengambil pendapat manusia dalam masalah akidah tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa menyelidiki seberapa jauh kebenarannya, sehingga mereka pun menjadi orang yang menyimpang dalam akidah. Sebab yang berikutnya adalah ghulu atau berlebih-lebihan dalam mencintai dan memuliakan orang-orang saleh di kalangan mereka, serta mengangkat mereka di atas derajat yang tidak semestinya, sehingga meyakini pada diri mereka sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya Allah, baik berupa mendatangkan kemanfaatan maupun menolak kemudaratan. Juga menjadikan para wali itu sebagai perantara Allah dan makhluknya, sehingga sampai pada tingkatan menyembah para wali tersebut dan bukan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam terhadap orang-orang saleh ketika mereka berkata, "La tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra." Jangan sekali-kali kau meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kau meninggalkan penyembahan kepada Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Surah Nuh ayat 23. Sebab berikutnya adalah ghaflah atau lalai terhadap perenungan ayat-ayat Allah yang terhampar di jagat raya ini, baik itu berupa ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat Allah yang tertuang dalam kitabnya atau yang kita sebut dengan ayat-ayat Qur'aniyah. Adapun cara kita menanggulangi penyimpangan ini, para ulama memberikan beberapa penjelasan. Yang pertama, hendaklah kita kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengambil akidah yang benar, sebagaimana para salafus saleh mengambil akidah mereka dari keduanya. Yang kedua, memberikan perhatian pada pengajaran akidah yang benar, akidah yang dengannya kita mendapatkan pelajaran. Adapun yang ketiga, hendaklah kita
membaca kitab-kitab ulama terdahulu yang membahas tentang penyimpangan dalam permasalahan akidah. Dan yang keempat, cara menanggulangi penyimpangan ini adalah menyebar para dai yang meluruskan akidah umat Islam dengan mengajarkan akidah yang benar serta menjawab dan menolak seluruh akidah yang menyimpang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.